Hai, pernah terlintas di otak gak sih buat memulai bisnis sendiri? Mungkin kamu punya ide kreatif dan unik yang ingin diwujudkan, tapi belum yakin harus mulai dari mana. Nah, saat itulah muncul satu istilah yang sangat penting, entrepreneur. Apa sih sebenarnya arti dari menjadi seorang entrepreneur? Seorang entrepreneur adalah seseorang yang memiliki ide kreatif dan berani mengambil risiko untuk memulai dan mengelola bisnis mereka sendiri. Mereka memimpin, menciptakan inovasi, dan bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan bisnis mereka. Singkatnya, entrepreneur adalah orang yang menciptakan dan mengelola bisnis mereka sendiri. Terkadang, impian besar memang terletak di luar zona nyaman. Dengan adanya tips and trik ini, semoga dapat memberi dorongan untuk melangkah maju dan meninggalkan zona nyamanmu. Dalam buku The Cash Flow Quadrant oleh Robert Kiyosaki membahas tentang analisis di balik kesuksesan seseorang dalam memperoleh penghasilan lebih banyak dan lebih aman secara finansial meskipun dengan bekerja lebih sedikit. Buku ini memaparkan tentang 4 tipe orang yang berbeda dalam dunia bisnis dan keunikan dari setiap tipe tersebut. Tipe-tipe orang itu dibagi menjadi 4 kuadran yang didasari oleh sumber penghasilan mereka. 4 kuadran tersebut meliputi employee, pegawai, berarti mempunyai pekerjaan tetap. Self-employed, pekerja lepas, berarti memiliki pekerjaan lepas. Business owner, pemilik bisnis, berarti Anda memiliki sistem dan orang-orang yang bekerja untuk Anda, dan investor berarti uang bekerja untuk Anda. Setiap kuadran memiliki karakteristik dan cara mendapatkan uang yang berbeda. Pegawai, E, cenderung mencari keamanan, pekerja lepas, S, ingin melakukan apa yang mereka mau, pemilik bisnis, B, memiliki sistem dan orang yang bekerja untuk mereka, sementara investor, I, membuat uang bekerja untuk mereka. Penghuni setiap kuadran memiliki karakteristik tersendiri, yang masing-masing memiliki sumber penghasilan yang berbeda. Kuadran kiri, E dan S, cenderung mencari keamanan finansial, sementara kuadran kanan, B dan I, lebih terfokus pada kebebasan finansial. Perpindahan dari kuadran, keamanan finansial, menuju kebebasan finansial, memerlukan perubahan pola pikir tentang uang dan kesadaran akan pentingnya berinvestasi. Ada langkah-langkah konkret untuk berpindah dari kuadran kiri ke kanan, seperti membangun bisnis sendiri, mengelola arus keuangan, membedakan risiko dan berisiko, belajar dari orang yang berhasil, dan percaya pada diri sendiri. Perubahan ini dimulai dengan perubahan pola pikir terlebih dahulu, diikuti dengan langkah-langkah nyata untuk memperluas sumber penghasilan dan mengelola keuangan secara bijaksana. Karya lain dari Robert Kiyosaki yaitu buku Rich Dad, Poor Dad ini menekankan pentingnya untuk mempekerjakan uang yang dimiliki, bukan hanya menjadi objek diperdaya oleh uang semata. Kiyosaki menyatakan bahwa meskipun seseorang telah mendapatkan uang, jika tidak bisa mempekerjakan uang tersebut dengan benar, maka itu merupakan pola hidup orang miskin. Orang kaya mampu mempekerjakan uang yang mereka miliki sehingga dapat menghasilkan lebih banyak uang lagi, berbeda dengan orang miskin yang cenderung hanya menghabiskan uang untuk kepuasan pribadi. Salah satu cara untuk mempekerjakan uang adalah dengan menginvestasikannya, sehingga uang dapat berkembang dan memberikan penghasilan tambahan. Konsep melek keuangan menjadi kunci penting dalam perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Buku ini menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan liabilitas serta mengelola keuangan dengan cerdas. Orang kaya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memperoleh pendapatan dari aset yang dimiliki. Buku ini menyoroti beberapa rintangan yang sering dihadapi dalam perjalanan menuju kekayaan, seperti sinisme, kemalasan, sikap boros, kesombongan, dan rasa takut. Namun, setiap rintangan memiliki jalan keluar yang dapat diatasi dengan membangun motivasi yang kuat, belajar, mengubah kebiasaan, dan mengatasi ketakutan. Untuk mencapai tujuan kekayaan, penting untuk segera memulai tindakan. Ini termasuk membangun semangat, mengembangkan keahlian, disiplin dalam pengelolaan keuangan,
mengambil inspirasi dari orang yang sukses, dan berbagi kesuksesan dengan orang lain. Hal ini menegaskan bahwa tindakan nyata dan konsisten diperlukan untuk mencapai kesuksesan finansial. Pertanyaannya sekarang, teman-teman, apakah kamu siap untuk mengambil langkah pertama menuju kebebasan finansial dengan membuka usaha sendiri?